Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Syafi'i Karim, peserta Latsar CPNS Angkatan 15. Pada kali ini atau pada video ini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan Ibu Ika pada tanggal 14 Agustus 2020 tentang akuntabilitas. Jadi akuntabilitasnya adalah bisa dibilang adalah salah satu peran penting bagi seorang PNS. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas ini berbeda dengan responsibilitas. Kalau responsibilitas itu adalah tanggung jawab. Seperti misalnya saya sebagai pengajar, dosen, maka tanggung jawab saya adalah mengajar. Nah, akuntabilitasnya apa? Yaitu hasil dari tanggung jawab saya, yaitu pertanggungjawabannya apa? Absensi, membuat RAP. Nah, itulah yang dinamakan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadinya konflik kepentingan publik dengan kepentingan sektor dan juga kelompok dan pribadi. Terus memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan juga mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Jadi PNS dilarang ikut berkampanye. Nah, kalau kan banyak juga PNS yang mengundurkan diri untuk maju ke politik. Terus yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, itulah nilai-nilai amanah yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Kemudian akuntabilitas juga memiliki beberapa aspek. Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Nah, jadi seorang itu harus memiliki hubungan yang baik dengan atasannya. Itu dinamakan akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Terus akuntabilitas ini berorientasi pada hasil. Nah, apa yang kita tanggung jawabkan, kita lihat hasilnya. Seperti laporan, nanti akan diminta sebuah laporan. Terus dilihat hasilnya bagus apa enggak. Nah, yang ketiga, akuntabilitas ini membutuhkan adanya laporan. Nah, yang saya bilang tadi, misalnya saya mengajar, maka saya harus membuat RAP-nya, absensi sebagai laporan. Dan juga yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi yang terjadi yang akan datang seperti apa. Konsekuensinya sebagai dosen misalnya mengajar, konsekuensinya apa. Nah, terus yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nah, dari lapor yang didapat, yang dilaporkan, maka bisa lihat hasil kinerjanya baik atau buruk dalam 1 tahun ke depan. Kan setiap tahun pasti organisasi membuat sebuah laporan untuk melihat hasil kinerjanya. Selain aspek tadi, ada yang namanya akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada akuntabilitas vertikal yang ke atas dan juga akuntabilitas horizontal yang ke samping. Nah, vertikal ini adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Terus akuntabilitas horizontal itu pertanggungjawaban kepada masyarakat yang lebih luas.
Contohnya apa? KPU. Jadi KPU melayani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, akuntabilitas juga memiliki beberapa tingkatan. Nanti ada gambarnya dalam bentuk piramida, di mana tingkatan itu dimulai dari bawah. Ada akuntabilitas personal, terus ada individu, ada kelompok, organisasi, dan juga stakeholder. Nah, apa bedanya personal dengan individu? Kan sama-sama sendiri. Nah, kalau personal itu pada diri sendiri yang ada dalam diri kita, seperti apa? Kejujuran, perilaku. Nah, itu akuntabilitas personal. Kalau individu, kita dengan teman, rekan kerja. Nah, itulah akuntabilitas individu. Akuntabilitas kelompok, sekelompok kita yang ada di organisasi itu. Nah, untuk akuntabilitas organisasi berarti yang lebih luas, misalnya institusi, universitas. Dan yang stakeholder itu biasanya yang pemerintah pusat. Terus untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi, antara lain kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah seperti pemimpin yang memberi contoh pada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Terus transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan informasi yang akan mendorong tercapainya akuntabilitas. Jadi tidak adanya informasi tertutup antar organisasi. Bukan antar organisasi, dalam satu organisasi. Terus integritas, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Terus responsibilitas, yaitu kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuat. Kemudian ada keadilan. Keadilan ini adalah landasan utama dari akuntabilitas yang harus dipelihara dan dipromosikan, karena ketidakadilan ini dapat menghancurkan kepercayaan orang lain. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan ini, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Jadi kita, sebuah organisasi itu harus membuat orang itu percaya pada kita. Terus keseimbangan. Keseimbangan ini kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Jadi ada keseimbangan di dalam sebuah organisasi. Terus kejelasan, dimana itu maksudnya adalah mengetahui kewenangannya, perannya sebagai apa, dan tanggung jawabnya seperti apa, misi dan misi sebuah organisasi, terus kinerja yang diharapkan organisasi itu seperti apa, dan juga sistem pelaporan kerja kinerja itu harus jelas. Terus konsistensi ini yang penting, yaitu menjaminnya sebuah stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nah, itu ada 9 nilai-nilai akuntabilitas untuk mencapai lingkungan kerja yang akuntabel. Jadi akuntabilitas ini penting bagi seorang PNS, misalnya dia sendiri, untuk diri sendiri, kelompok, organisasi, dan juga stakeholder. Mungkin sekian dari hasil review saya tentang akuntabilitas. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang salah. Mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.